Ketika realita nggak seindah filter IG lo. Lu pernah nggak ngerasa ngeghosting diri lu sendiri? Kalau gue sih ogah. Udah tahu red flag-nya segede gaban. Dan relate lagi. Masih aja lu kayak gitu. Gue yakin nih. Kalau denial jadi camilan, kita semua pasti jadi endorse-nya. Ayo ngaku. Halo, para penikmat hiburan virtual. Balik lagi bareng gue Arigato di channel YouTube yang berbagi kisah hidup yang mengedukasi dan memotivasi untuk kita semua. Seperti biasa ya, sebelum dimulai, gue mau disclaimer dulu nih. Tujuan video ini dibuat untuk memberikan pemahaman umum tentang konsep pemahaman secara psikologis denial. Dan konten yang gue sajikan di sini bukan untuk menasihati, diagnosis, atau psikologis profesional. Kalau lo atau orang terdekat lo merasa kesulitan dalam mengalami kenyataan atau masalah psikologis lainnya, jangan ragu buat reach out ke psikolog, psikiater, atau profesional kesehatan mental yang berkualifikasi tentunya. Ya, karena gue di sini bukan ahlinya, tapi lo nggak sendirian. You will be matter. Dalam bahasa Indonesia, denial itu bisa diartikan sebagai penyangkalan. Ini adalah di mana kondisi seseorang menolak untuk menerima atau mengakui suatu fakta, kebenaran atau kenyataan yang tidak mengenakan atau bahkan menyakitkan. Secara psikologis, denial merupakan pertahanan mekanisme tubuh di mana seseorang menolak atau mengakui kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri dari stres atau trauma emosional. Dan biasanya terjadi di berbagai macam situasi emosional, seperti menghadapi penyakit serius, putus cinta, selek dengan teman, dan kehilangan pekerjaan, atau bahkan hancuran ekonomi. Ingat ya bro, meskipun denial memberikan perlindungan sementara rasa sakit, tapi tetap aja dampak jangka panjangnya bisa ngerugin kita. Ya, seperti masalah kesehatan mental, hubungan yang terganggu, penundaan penanganan masalah, dan penurunan kualitas hidup. Untuk mengatasinya, ya lo harus mempunyai kesadaran yang penuh dan usaha. Dan ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. 1. Mengakui adanya masalah. Pertama, lo harus ngakuin kalau diri lo tuh lagi dalam kondisi denial. Ya, lo harus introspeksi diri. Atau lo minta pendapat deh sama orang terdekat lo. Yang kedua, mencari dukungan sosial. Lo bisa ngomong sama keluarga. Lo bisa ngomong sama teman. Atau sama pasangan. Itu juga kalau lo punya ya. 3. Cari bantuan profesional. Kalau lo udah mulai terasa akut nih dalam kehidupan lo bisa tuh konsultasi sama psikolog atau psikiater. Yang keempat, membuka diri dalam perubahan. Mulai sekarang, yuk kita belajar menerima kenyataan. Menerima keadaan dengan melakukan perubahan. Dan kita lihat, ini merupakan bagian dari proses kehidupan. Yang kelima, membuat rencana tindakan. Kalau lo udah bisa menerima kenyataan, waktunya sekarang membuat planning konkret untuk menghadapi masalah tersebut. Ini bisa juga loh melibatkan perubahan gaya hidup,
terapi, atau ya langkah-langkah praktisi lainnya. Bro, apapun alasannya, biar bagaimanapun juga, lu nggak boleh denial terus-terusan. Lu harus sadar, ini masalah dan bukan masalah yang ringan. Dan lu nggak akan pernah ketemu satu solusi dari masalah kalau mengidentifikasi masalahnya aja lu udah gagal. Jadi ya terima rasa sakit itu, hadapin rasa sakit itu, isi waktu lu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri lu, yang bisa membuat lu tenang dan membuat lu nyaman. Lu bisa ngejalanin serangkaian ibadah yang bisa buat lu tenang dan menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat lo. Kayak ngobrol sama temen, ngejalanin hobi lo, dan yang terpenting lo bisa saling terbuka tuh sama pasangan lo. Dan gue selalu percaya, tidak ada hujan yang tidak usai. Cepat atau lambat, setiap luka itu akan sembuh, dan yang patah akan tumbuh. Mungkin ini ninggalin bekas, tapi udah gak terasa sakit. Selama lo yakin, hari itu akan datang. Kalau lo udah mulai ngerasa nih, ini ada dalam diri lo, waktunya spill the tea. Udah saatnya ngaca dan bilang, it's okay to not be okay. Denial itu cuma bikin lo stuck di tempat. Mending hadapin, terus glow up. Gak mau kan? Healing journey lo makin panjang? Just move on sekarang juga dari denial. Gua Arigato, pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.